Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Darmianti. Saya merupakan dosen di Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya angkat adalah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Teknologi Informasi yang dapat diambil pada semester 6. Sedikit informasi bahwasanya mata kuliah ini bukanlah mata kuliah wajib yang tercantum pada jabatan akademik dosen saya dan bukan pula mata kuliah yang menjadi fokus riset saya. Namun saya terus berupaya memberikan yang terbaik pada proses pembelajaran. Salah satunya dengan menerbitkan buku Rekayasa Perangkat Lunak di akhir tahun 2024, di mana saya sebagai penulis utamanya. Hingga saat ini pun saya terus mengembangkan materi ajar, RPS, dan teknik pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dari perkuliahan pada semester sebelumnya, agar capaian pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan kualitas pembelajaran dapat semakin meningkat. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses rekayasa perangkat lunak atau lebih dikenal dengan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dikembangkan secara lebih lanjut dengan efisien. Secara umum, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki integritas, sikap religius, dan etika profesional berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menguasai pengetahuan di bidang teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan komputasi kompleks, serta mampu menerapkan prinsip keamanan cyber dalam mengelola dan mengamankan sistem informasi secara andal dan beretika. Secara spesifik, capaian mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak meliputi mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dan profesional dalam menganalisis kebutuhan pengguna, merancang, mengembangkan, menguji, dan menerapkan prinsip keamanan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis spesifikasi dan pendekatan yang sesuai. Adapun materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini meliputi pengantar rekayasa perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak modern seperti Agile dan Scrum yang merupakan salah satu implementasi dari model Agile yang populer saat ini, kemudian konsep analisis kebutuhan pengguna yang dilanjutkan dengan pengembangan user story dan penyusunan dokumen spesifikasi perangkat lunak. Kemudian ada konsep perancangan sistem baik secara terstruktur maupun berorientasi objek seperti DFD, DAD, dan UML. Kemudian dilanjutkan dengan konsep antarmuka pengguna dan pengenalan framework Laravel sebagai framework yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan perangkat lunak yang terintegrasi dengan database dengan menggunakan framework Laravel. Kemudian ada materi keamanan aplikasi perangkat lunak, pengujian perangkat lunak dengan fokus utamanya adalah implementasi dari black box testing. Kemudian yang terakhir adalah konsep pemeliharaan perangkat lunak dengan melakukan simulasi pemeliharaan pada sistem yang telah digunakan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan mengkombinasikan pendekatan spiral learning, case-based learning, dan project-based learning. Dalam pendekatan spiral learning dan case-based learning, mahasiswa akan belajar dengan satu studi kasus yang sama dengan fokus materi yang berbeda di setiap pertemuannya. Tujuannya agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dalam menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Kemudian dalam pendekatan project-based learning, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk perangkat lunak yang menjadi solusi teknologi dari permasalahan pengguna dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak.
Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS untuk teori, dan 2 SKS untuk praktikum. Untuk proses penilaian dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, saya biasanya menawarkan presentase penilaian kepada mahasiswa di pertemuan pertama. Biasanya nilai yang saya tawarkan adalah 15% untuk presensi, 35% untuk tugas terstruktur, dan masing-masing 25% untuk UTS dan UAS. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan media pendukung seperti Google Classroom untuk mendistribusikan materi dan penugasan, Nearpod untuk melakukan evaluasi interaktif, dan juga WhatsApp sebagai media berkomunikasi. Selanjutnya, berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan teori di kelas secara luring. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, teman-teman ya, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu terkait materi kita di minggu lalu, yaitu perancangan terstruktur. Menurut kalian, tantangan terbesar kalian saat mencoba untuk membangun perancangan menggunakan terstruktur, yaitu DAD, itu bagaimana? Menurut saya kesulitan menentukan level diagram yang tepat. Apakah sudah cukup detail atau masih terlalu umum saat membuat DAD level 1. Kadang prosesnya masih terlalu global dan belum menggunakan fungsi yang spesifik. Menurut kalian, kemarin model perancangan secara terstruktur, apakah sudah dapat menggambarkan kebutuhan pengguna secara spesifik? Sudah, Bu. Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Belum, Bu. Belum. Karena Ya, karena kebutuhan pengguna kadang melibatkan logika atau alur pengguna yang lebih mudah digambarkan melalui model berorientasi objek seperti use case atau diagram. ya, jadi memang dalam menyusun rancangan sistem itu pasti kita akan melewati berbagai tantangan. Hanya saja tantangannya itu akan berbeda. Seperti di pendekatan terstruktur ini, ya, kita akan kalian kesulitan dalam menganalisis proses, ya kan, dan menentukan level itu wajar ya, karena memang di dalam pendekatan terstruktur itu kita butuh kecermatan. Kemudian di pendekatan struktur juga memang fokusnya pada fungsionalitas sistem. Jadi memang belum bisa menggambarkan secara spesifik ya antara kebutuhan pengguna terhadap sistem tersebut. Untuk itu, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang perancangan sistem melalui pendekatan berorientasi pada objek. Fokus kita pada pertemuan kali ini adalah use case diagram. Di sini pokok bahasan kita pada pertemuan sore ini yaitu ada pengantar UML diagram, kemudian pengenalan use case diagram, kemudian yang terakhir adalah implementasi use case diagram. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami perancangan perangkat lunak menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat model pendekatan berorientasi objek. Fokusnya pada sore hari ini kita fokus pada use case diagram sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak dengan tepat. Jadi sebenarnya UML itu apa sih? UML itu adalah merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses perancangan perangkat lunak berorientasi pada objek. Kepanjangannya itu Unified Modeling Language. Nah, di dalam UML itu kan sebuah alat bantu ya. Ada banyak diagram sebenarnya yang bisa kita implementasikan nantinya untuk membantu dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu ada use case diagram yang memodelkan pada proses bisnis, kemudian ada class diagram memodelkan pada struktur kelas, kemudian ada sequence diagram
yang memodelkan interaksi antar objek. Ada activity diagram menggambarkan aktivitas dalam sistem. Kemudian ada state machine diagram menggambarkan perubahan status suatu objek berdasarkan event yang terjadi. Ada package diagram mengelompokkan elemen-elemen UML ke dalam paket atau modul. Kemudian ada communication diagram menampilkan interaksi antar objek dan urutan pesan yang dikirimkan. Ada objek diagram menampilkan cuplikan dari objek dan relasinya pada satu titik waktu. Ada juga komponen diagram menunjukkan struktur fisik dari perangkat lunak dalam bentuk komponen. Dan yang terakhir ada deployment diagram menggambarkan bagaimana komponen sistem dideploy ke perangkat kelas. Jadi ada banyak, ada 10 diagram. Hanya saja di UML diagram tidak semuanya itu nanti akan diimplementasikan secara nyata. Ya. Banyak software house itu ya pengembang yang melakukan pengembangan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek itu hanya menerapkan 4 diagram. Ya, jadi ada use case diagram, class diagram, kemudian sequence diagram dan activity diagram. Nah, pada kali ini fokus kita pada use case diagram. Apa sih use case diagram? Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang pernah melihat atau belum melihat sama sekali? Nah, Pernah? Lihat, baca-baca jurnal? ya. Atau baca tugas akhir, Mas? Jurnal. Jurnal, ya. Jurnal, ya. Bahasanya jurnal. Banyak ya. Jadi sebenarnya sudah banyak contoh-contoh use case ya kalau yang sering baca kita ilmiah ya. Jadi use case diagram itu adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Jadi fokus kita adalah melihat kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Dengan kata lain, di sini di use case diagram kita dapat mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Kemudian ada juga sebagai panduan desain dan pengembangan. Dari use case ini nantinya pengembang akan lebih mudah untuk melakukan perancangan sistem karena di use case itu berisi kerangka kerja awal untuk perancangan sistem. Dan kemudian yang ketiga mempermudah pengujian dari sistem, di mana di use case dapat dijadikan dasar pembuatan test case karena di setiap skenario pada use case mewakili alur kerja yang harus itu ya manfaatnya ya. Nah kemudian kita mengenal elemen-elemen dari use case. Jadi saat membuat diagram use case itu pasti ada elemen yang utama ya yang harus ada, yaitu ada 4. Yang pertama ada boundary atau disebut dengan batasan sistem. Kemudian nanti ada aktor ya karena use case itu menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Pengguna berarti aktornya nantinya ya. Kemudian ada use case-nya, fungsi atau fiturnya. Kemudian yang keempat adalah hubungan. Ada relasi. Ya seperti kalian di sini ada relasi kan? Dengan teman sebangku, teman di sebelah kalian pasti punya hubungan. Nah ini contoh dari diagram use case. Mungkin yang tadi ada yang sudah mengenal atau ada yang belum mengenal. Jadi contoh use case itu seperti ini. Jadi ada ada persegi, ada sistem dompet digital. Ya, yang mana di sini kita bisa lihat bahwasanya yang persegi panjang, ya, yang persegi panjang ini ya teman-teman ya. Ini adalah boundary, sistem boundary, batasan dari sistem. Kemudian yang gambar orang ini ya, kalau kalian dulu waktu kecil gambar orang, salah ya, stickman ya, oke, stickman ya. Ini namanya aktor, penggunanya, ya, penggunanya manusia kan. Kemudian yang case ini yang bentuknya ellipse ya, ellipse ini namanya use case-nya, atau kita bisa sebut fitur ya atau fungsinya.
Terus yang terakhir yang garis ini antara aktor dengan use case itu hubungan. Jadi 4 elemen itu ada. Nah, ini lebih jelasnya ya, ada di slide ini. Boundary itu pemisah elemen internal dari elemen eksternal dari sebuah sistem. Jadi nanti kalau yang di dalam sistem kita akan gambarkan di dalam persegi panjang. Kemudian kalau yang aktor yang terlibat ya, pengguna itu kan elemen eksternal. Jadi kita akan gambarkan di luar dari sistemnya. Makanya di dalam boundary nanti ada judul sistemnya. Seperti tadi, ini ada judul sistemnya, misalkan sistem dompet digital. Kemudian ini aktor. Aktor itu adalah elemen yang berinteraksi dengan sistem. Jadi pengguna ya. Pengguna. Namun di sini aktor itu pengguna, tapi pengguna ini berbeda dengan pengguna yang dimaksud dalam DFD. Ya, jadi kalau di sini aktor itu benar-benar yang terlibat. Kalau di DFD kemarin adalah pengguna itu adalah siapa saja yang terlibat maupun menerima manfaat dari sistem, ya tidak? Ya, jadi, nah kalau di use case ini adalah yang terlibat. Kalau menerima manfaat kan nggak interaksi langsung ke sistem, ya tidak? Jadi itu tidak disebut sebagai pengguna atau tidak disebut sebagai aktor. Fokusnya hanya orang-orang atau siapa saja yang masuk ke sistem, berinteraksi di sistem. Kalau hanya sekedar menerima manfaat, misalkan laporan gitu ya, dapat laporan transaksi, berarti tidak, dia kan dapat laporannya dari orang lain, bukan dia yang masuk ke sistem untuk mendapatkan laporan. Ini ya, ini yang disebut aktor di sini. Kemudian yang selanjutnya ada use case sendiri. Use case itu aksi atau fitur yang ditampilkan di sistem. Kemudian ada relationship atau hubungan. Hubungannya ada berapa? Ada berapa ini? Ada 4 ya. Nanti kita bicara lebih lanjut disinggung di slide selanjutnya. Nah di sini simbol use case. Jadi di dalam perancangan perangkat lunak itu simbol-simbolnya sudah ditetapkan. Jadi saat kalian akan menggambar atau merancang, tidak bisa menggunakan simbol-simbol secara bebas atau sesuka hati kalian. Kalian pengen orangnya dibentuk gambar laki-laki atau perempuan, nggak usah ya. Karena simbolnya sudah, aktor itu hanya tadi seperti yang Mas Amin sampaikan, hanya sticky man gitu ya. Kemudian use case juga ellipse, boundary persegi panjang. Nah di sini hubungannya kalau yang generalization anak panah dengan panah kosong. Kemudian kalau yang asosiasi garis lurus. Kemudian untuk include itu anak panah tapi strip-strip ya, dengan garis putus-putus. Hanya extend juga sama. Hanya nanti bedanya adalah letaknya. Busur panah ya namanya ya. Busur panahnya itu menghadap kemana? Nanti bedanya extend dan include. Ya ini simbol ya. Kemudian sekarang kita masuk ke relasi hubungan gitu ya. Di sini ada yang pertama kita bicara itu tentang asosiasi. Asosiasi itu menggambarkan interaksi antara aktor dan use case. Jadi di dalam use case diagram itu pasti aktor akan mempunyai terlibat pada salah satu use case, minimal pada salah satu use case. Misalkan aktor melakukan cash login, kan gitu ya. Aktor melakukan login. Nah, ternyata di login itu dia punya aktivitas lain terhadap use case lain. Jadi misalkan apa kalau login? Ada aktivitas lain nggak dari login itu yang sebenarnya bisa dilakukan? Ini ada contoh kasus. Di mana dari contoh kasus ini kita coba untuk mengidentifikasi yang mana nantinya akhirnya mengantarkan kita untuk dapat menggambarkan sebuah desain dari use case diagram. Oke, siapa yang mau membuat salah satu? Oke, sudah? Oke, kita coba cek ya. Kita evaluasi bersama ya dari studi kasus ini, dari identifikasi
use case diagram dan implementasinya terhadap use case diagram dalam sebuah gambar. Nah teman-teman, di mana tadi kita identifikasi bersama, aktornya ada berapa? Aktornya ada 2. Siapa aja? User dan admin. Di sini ada 2 nggak? Ada 2 ya. Ada user dan ada admin. Oke, dari aktor. Kemudian kita coba lihat lagi, cek lagi di case-nya. Case yang pertama kita punya adalah case login. Tadi kita identifikasi ya. Di dalam case login ada case perluasan yaitu notifikasi dan verifikasi ya. Di dalam case login ada case perluasan yaitu case notifikasi dan case verifikasi. Yang mana semuanya memiliki fungsi yang berbeda, peran yang berbeda ya. Kita mulai dari case verifikasi. Login dengan verifikasi. Hubungannya apa? Include. Karena apa? Karena setiap ya, karena setiap login kita akan melakukan verifikasi. Oke ya, benar. Include panahnya menghadap ke case perluasannya. Oke, betul. Kemudian kita masuk case perluasan dari login yang kedua yaitu notifikasi. Nah, di sini hubungannya adalah extend karena tidak selalu dijalankan, ya tidak? Dia dijalankannya hanya pada kasus-kasus tertentu atau kondisi-kondisi tertentu, yaitu ketika gagal login, ya. Jadi betul, ini ada hubungan extend. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada cek saldo. Cek saldo itu apa? Ada perluasan, ada hubungan ternyata, ya enggak, dari hasil identifikasi kita. Cek saldo itu punya hubungan dengan transfer dana dan pembayaran. Hubungannya apa? Include. Jadi kita punya case-nya ada login, ada cek saldo, kemudian ada case transfer dana dan pembayaran. Kan sudah dibuat ya case-nya ya. Nah, jadi kalau case-nya itu sudah dibuat dan sama fungsinya, kita tidak perlu membuat lagi case perluasan seperti ini. Karena kan sama kan? Sama, hanya nanti dicek di transfer dana dan pembayaran dia akan punya relasi ke cek saldo. Karena apa? Setiap melakukan transfer atau pembayaran dia akan mengecek saldonya. Saldonya masih ada atau enggak? Kan ceknya di mana? Ceknya di cek saldo. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi menuliskan case lagi yang sama. Ya, jadi ini tidak tepat. Jadi sudah cukup digambarkan oleh use case yang di sini, TF dana dan pembayaran. Hanya saja kali ini kita hanya tinggal menambahkan relasinya, menambahkan relasi input ke cek saldo ya kan. Jadi cek saldo ini tinggal diinputkan saja ke case yang sini TF dana. Nah, kemudian cek saldo pun tinggal diinputkan saja ke case yang pembayaran. Selesai. Jadi tidak perlu membuat case lagi yang sama ya. Nah, terus oke ya. Jadi ini sebenarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini include. Ini saya hapus saja. Oke, selanjutnya di pembayaran. Pembayaran kita ada pilihan ya. Bisa QRIS, bisa langsung potong saldo. Ya, betul. Ada perluasan yaitu QRIS dan potong saldo. Hanya saja di sini simbolnya sudah tepat atau belum? Ini gambar apa ini? Garis apa ini? Harusnya apa? Harusnya hubungannya apa? Generalisasi ya, betul, hubungannya harusnya generalisasi, betul. Hanya saja gambarnya tidak seperti ini, panah kosong ya, panah kosong ini yang kosong adalah kayak gini ya. Nah ini panah kosong, kan kosong. Jadi ini panahnya panah kosong, menghadapnya kemana? Menghadapnya ke case tujuan case dasarnya ya. Jadi panah kosong. Terus kemudian di sini ada panah lagi boleh. Gitu.
Tuh ya. Jadi ini adalah pembayaran. Nah, sekarang untuk admin di sini. Ini ternyata ada tambahan 2 case, mengelola data dan memantau. Kita lihat, admin penyedia layanan dapat mengelola dan memantau seluruh aktivitas transaksi. Mengelola dan memantau, melakukan pemantauan dan pengelolaan saja. Jadi sebenarnya tidak perlu dibuatkan case kembali, karena dia fungsinya adalah memantau dan mengelola seluruh keseluruhan aktivitas transaksi. Aktivitas transaksinya di sistem ini di mana sih? Aktivitas transaksi. Login transaksi? Kalian kalau transaksi? Pembayaran sama transfer. Kan itu transaksinya kan? Jadi sebenarnya admin itu tidak masuk ke pengelolaan atau pemantauan. Dia itu bisa melakukan kontrol ya ke transfer dan ke pembayaran dengan login sebagai admin kan, tidak login sebagai user yang sini. Berarti admin juga login ya teman-teman ya. Okay. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini gambar yang tepat ya. Tapi Mas Rizal sudah cukup bagus tadi. Hanya saja masih kurang teliti. Ada yang ditanyakan sama